Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Dibacain berita, jumpa di ruang tayang pemirsa. Kita persilahkan Bung Kameramen untuk memulai bacaan beritanya. Siap. Terima kasih Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, ini beritanya 30 November Bung Alfian. Dari Detik News. Judulnya, Demokrat, diksi Jokowi soal pemimpin rambut putih, kultur feodal. Nah, Bung Alfian, ya mungkin karena kan Demokrat berbeda pilihan politik Bung Alfian dengan Jokowi. Nah, tapi pertanyaan saya begini Bung Alfian, apakah kita memilih sosok pemimpin berdasarkan warna rambut? Ini kan terlalu kerdil kalau menurut saya Bung Alfian. Gimana responnya Bung Alfian? Dalam ilmu riset ada yang namanya kualitatif dan kuantitatif. Iya. Kualitas tidak diukur dengan penampilan, dengan warna, dengan bentuk-bentuk fisik. Jelas kualitas itu adalah hal yang sifatnya keilmuan, wawasan, penghayatan, pengertian, dan nilai-nilai yang bersatu dan menyatu dengan seseorang. Jadi kelihatannya lagi-lagi pernyataan ini juga menunjukkan kualitas yang menyampaikan. Jadi kita ingin memaklumi saja, dan saya ingin mengatakan bahwa posisi saya hari ini sebagai orang yang terus mengajak para masyarakat berpikir jernih, memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan berpikir rasional yang dibimbing oleh wahyu dan pola-pola keilmuan yang lazim dirujuk dalam perjalanan peradaban manusia. Jadi soal rambut putih, soal kernyit kening, segala macam yang kita sayangkan, itu pun di kemudian hari sepertinya beralih-alih tujuan subjek ya. Betul. Sebelumnya kepada si A, kemudian kepada si B. Jadi kelihatannya seperti orang ada ya ketidakkonsistenan dalam memberikan kriteria. Begitu Bung Kameramen. Iya Bung Alfian. Itu jadi saya melihatnya seperti membangun kegeeran Bung Alfian. Katanya kernyitnya kernit Prabowo, rambut putihnya Ganjar, nah Bung Alfian. Nah Bung Alfian, kalau kita mereferensikan ucapan beliau soal rambut putih, Karl Marx rambutnya warna putih Bung Alfian. Apakah ini ada kode lain? Nah ini Bung Alfian, yang menurut saya sekelas presiden bicaranya bisa serendah itu Bung Alfian. Yang Bung Alfian sebutkan tadi kualitas seorang pemimpin. Nah jadi menurut Bung Alfian, apakah ini adalah siasat Jokowi untuk memenangkan pilihannya di Pilpres yang akan datang Bung Alfian? Ya sebetulnya itu menunjukkan satu bentuk keminderan, terus terang saja. Satu bentuk kegalauan, satu bentuk ancaman tanda kutip. Dalam artian kekuasaan kan beliau masih berkuasa. Hei, yang mau berteman sama gua, tuh pilihan lo nih, gua kasih tahu ciri-cirinya. Kalau enggak lo awas lo, kira-kira gitu. Nah, tapi lagi-lagi mungkin dari saya untuk kriteria seperti ini tidak kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, yaitu Presiden Indonesia ke depan adalah warga negara Indonesia yang asli, yang berarti dia adalah seorang Muslim. Yang kedua, bahwa dia adalah orang yang mempunyai komitmen untuk menjaga keutuhan NKRI. Yang ketiga, bahwa dia adalah orang yang sayang pada rakyatnya, seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana Allah ingatkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang lainnya tentu sesuai dengan kebutuhan situasi zaman, kebutuhan sejarah. Jadi rasanya untuk kepemimpinan yang sekarang ada, kita nyatakan 100% masuk kandang. Kita tidak akan lagi menggunakan generasi ini. Kita butuh new mind, kita butuh generasi pelanjut. Jadi kepemimpinan muda yang usianya jauh lebih muda dari yang ada, dan juga visinya juga lebih muda dalam pengertian cerdas dan punya kemampuan melihat persoalan yang komprehensif hari ini dan berpikir secara filosofis serta proyektif untuk Indonesia Emas 2045. Begitu Bung Kameramen. Iya, Bung Alfian, memang yang Bung Alfian sampaikan itu akhirnya kita diajak untuk
memaklumi Bung Alfian. Pemimpin kita punya pemikiran-pemikiran yang bisa dibilang cetek ya Bung Alfian. Masa kita berbangsa mikirinnya rambut putih, padahal masalah yang lebih besar sedang kita hadapi Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, terlepas dari hal tersebut yang Bung Alfian sampaikan, memang perlu kita juga jadikan pegangan gitu, bahwa kita rindu pemimpin yang sayang, peka terhadap rakyatnya gitu Bung Alfian. Nah, mungkin Bung Alfian sebelum menuju pada akhir sesi berita dibaca berita kali ini Bung Alfian, apa sih yang seharusnya presiden yang akan lengser itu lakukan Bung Alfian untuk minimal dia bisa disebut husnul khotimah setelah jabatannya berhenti Bung Alfian? Saya ingin mengatakan dengan bahasa rule of the game, dengan bahasa konstitusi. Pertemuan di GBK beberapa waktu yang lalu itu tidak boleh. Karena beliau kan masih presiden. Kenapa beliau mobilisir dan berperan sebagaimana suasana kampanye? Itu artinya sebuah kekonyolan yang menurut saya ini harus disemprit oleh seluruh instansi, termasuk KPU, termasuk polisi mestinya ngelarang. Nah, itu satu. Yang kedua, kita sama tahu bahwa GBK dalam posisi dipersiapkan untuk event internasional yang melarang kegiatan-kegiatan apapun di situ. Yang ketiga, kita sama tahu kenapa giliran reuni 212 yang merupakan juga rakyat Indonesia itu tidak mungkin pakai tempat itu. Tempat yang lebih kecil pun tidak bisa, tempat yang ada di lingkar Jakarta pun mungkin yang saya tahu pun juga tidak bisa. Artinya ini merupakan sebuah sikap yang tidak patut, taat konstitusi. Yang kedua, ya bersikaplah sebagai seorang yang punya jiwa kepemimpinan. Ini kan kelihatan betul arogan, egois, tidak pakai perasaan, tidak pakai mau enak sendiri, mau menang sendiri, dan ini sikap-sikap seperti ini nanti Anda, saya ingatkan ya saudara, ya, Anda akan berakhir. Kalau nanti Anda sudah tidak ada dan Anda ditakdirkan Allah masih hidup, tidak akan ada orang menghormati Anda, dan saya tidak akan menghormati orang yang dalam masa kepemimpinannya tidak menyayangi seluruh rakyat Indonesia. Karena ini merupakan sebuah kepatutan dan keharusan. Kalau orang memimpin Indonesia, dia harus mengurus seluruh rakyat Indonesia. Apakah dia orang yang mendukungnya atau yang tidak mendukungnya kalau dia sudah menjadi presiden. Kita ingin presiden baru, cukup. Tidak ada cerita periode ketiga apalagi maju mau jadi wapres kayak jadi apres kayak. Cukup, kita ingin presiden baru, dan presiden tersebut adalah generasi baru yang dipilih bukan dengan kardus dan gembok besi yang harus segera dirubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum, Bung Alfian. Oh, belum. Waduh. Kan belum akhir sesi, Bung Alfian. Waduh. Nah, Bung Alfian, untuk akhir sesi dibacaan berita kali ini, saya menarik kata Bung Alfian soal 3 periode, Bung Alfian. Nah, itu di dalam acara GBK, Bung Alfian, ada orang menyebarkan spanduk Jokowi 3 periode gitu-gitulah. Nah, logikanya, kalau Jokowi tidak setuju ada orang ingin melanggar konstitusi, harusnya dia ingatkan dong, Bung Alfian. Saya tidak melihat Jokowi mengingatkan pendukungnya untuk jangan memajang poster tersebut. Itu satu, Bung Alfian. Nah, untuk closing statementnya, bagaimana kita punya presiden yang kedepannya tidak menjadi partaisme, Bung Alfian. Jadi dia hanya mikirin partainya, hanya mikirin relawannya, akhirnya lupa banyak masyarakat yang tidak terjamah. Ini gimana, Bung Alfian? Pertama, untuk gagasan 3 periode itu, saya mohon pada pihak kepolisian dan pihak aparat terkait agar menangkap siapa yang mengumumkan itu dan memasang baliho itu. Nah, karena itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, dia bertentangan dengan Undang-Undang. Jadi Anda, para aparat kan kalau memberikan sambutan di banyak tempat, marilah kita berbuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. betul. Jadi orang-orang yang seperti ini harus diselesaikan. Nah, untuk yang ke depan, kita mencoba merujuk pendapat E.F. Saifullah Fattah. E.F. Menyatakan bahwasannya memang sejak awal Bapak yang sekarang jadi presiden ini kan adalah mewakili bersebagai pekerja partai. Lupa, saya punya tanda tangannya Pak Jokowi. Dia adalah petugas partai. Tanda tangan itu untuk Ketua Umum PDI Perjuangan.
tapi kan tidak pernah saya beber-beber. Yang kemudian kalau untuk yang berikut saya sih ingin mengingatkan kemunculan salah satu ya Pak Anies Baswedan itu juga sebagai satu bentuk kegagalan partai dalam kaderisasi, ya kan? Karena Anies itu bukan kader partai, dia adalah seorang yang kemudian harus mengikuti PKS dan Gerindra, kemudian muncul sebagai calon gubernur Jakarta. Dia tidak, dalam sejarah hidupnya dia seorang dosen, akademisi, dia pernah jadi rektor, dan dengan segala hal yang mungkin bagian kita ada yang kurang cocok, tapi intinya dia tidak dikenal sebagai partisan. Itu artinya catatan gagalnya partai-partai memproduksi kader-kader yang lahir dari rahim partai-partai tersebut. Jadi sekali lagi, di penghujung akhir daripada dibacain berita sesi ini, saya Alfian Tanjung yang dibesarkan di partai Islam dan saya kembali pulang ke rumah partai Islam, maka saya ingin pada posisi ini saya berpikir untuk mendidik, menjadi dan menjadikan yang lebih utama saya lakukan, karena ke depan negeri ini butuh orang-orang yang punya keahlian kepemimpinan dan seterusnya. Sekian dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.